Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pagi ini kita diberikan kesehatan untuk belajar tentang layanan bimbingan konseling. Kali ini kita akan membahas layanan bimbingan konseling dengan topik PPKM. Sebelum kita memulai layanan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Marilah kita mengawali kegiatan kita dengan senyuman agar kegiatan yang kita lakukan terasa ringan dan mudah. Walaupun kita ada yang dalam kondisi kurang sehat atau lagi kurang enak badan, semoga dengan senyuman akan meringankan perasaannya. Sebelum kita membahas tentang PPKM, kita harus tahu arti daripada PPKM itu sendiri. PPKM adalah singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi inti dari PPKM itu adalah kegiatan masyarakat itu dibatasi, tidak boleh semaunya sendiri. Terus tujuan daripada PPKM itu sendiri apa sih? PPKM itu diberlakukan untuk membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau COVID-19. Ya, jadi tujuannya itu untuk membendung atau mengurangi laju kenaikan COVID. Karena sekarang COVID sudah tambah banyak kasus positifnya. Berdasarkan data COVID-19 pada bulan Juli terkonfirmasi 29.745 kasus dan 14.771 kasus aktif. Selanjutnya yang sembuh yaitu 14.416 kasus sembuh dan meninggal 558 kasus meninggal. Yang sudah diperiksa yaitu 20.652 orang. Total yang sudah diperiksa yaitu 13.817.182. Sedangkan yang sudah melakukan atau yang sudah divaksin ke-1 yaitu sebanyak 32.302.268 yang sudah melakukan vaksinasi ke-1. Sedangkan yang sudah melaksanakan atau sudah divaksin kedua yaitu 14.035.934 orang. Itu data per bulan Juli. Awalnya PPKM diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian PPKM darurat diperluas ke daerah di luar Jawa dan Bali, meliputi kabupaten kota di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Palembang dan khususnya Kota Lubuk Linggau. Terus apa saja aturan yang ada pada PPKM? Di antaranya aturan yang ada dalam PPKM yaitu 1. Perkantoran di sektor non-esensial wajib menerapkan 100% work from home atau bekerja dari rumah. Aturan yang kedua yaitu untuk sektor esensial, karyawan yang boleh work from office atau yang bekerja dari kantor maksimal 50% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sektor esensial ini mencakup bidang keuangan, jadi kalau kantor keuangan atau perbankan, bank-bank, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan,
penanganan karantina COVID-19 dan industri orientasi ekspor. Itu yang boleh bekerja dari kantor tapi menerapkan 50%. Selanjutnya aturan yang ketiga yaitu untuk sektor kritikal karyawan diperbolehkan work from office dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sektor kritikal ini mencakup bidang energi, kesehatan, misalnya puskesmas, rumah sakit, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar, dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Nah, itu untuk sektor kritikal. Yang selanjutnya yaitu untuk di bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring yang masih kita lakukan sekarang ini. Jadi semua pembelajaran harus dilakukan secara daring, tidak boleh tatap muka. Aturan yang kelima yaitu jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan dibatasi hingga pukul 8. Jadi jam 8 sudah harus tutup semua kegiatan di tempat tersebut. Dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% juga dibatasi, yang tentunya dengan protokol kesehatan. Aturan yang keenam yaitu jam operasional apotik dan toko obat diperbolehkan 24 jam. Ya, untuk apotik dan toko obat diperbolehkan 24 jam. Karena semakin banyaknya kasus positif, maka untuk pembelian obat pasti akan naik. Yang aturan yang selanjutnya yaitu kegiatan di pusat perbelanjaan atau mall atau pusat perdagangan ditutup sementara. Nah, itu ditutup sementara. Yang aturan yang selanjutnya itu restoran, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan yang berada di lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan atau mall hanya boleh menyediakan layanan antar dan take away, serta dilarang menerima makan di tempat. Jadi boleh beli tapi dibawa pulang atau menyediakan layanan antar. Sedangkan untuk makan di tempat tidak boleh. Aturan yang selanjutnya yaitu kegiatan konstruksi di tempat konstruksi atau bangunan-bangunan yang lagi membangun dan lokasi proyek boleh beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Jadi kalau untuk di bidang bangunan boleh, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, misalnya memakai masker dan ada mencuci tangan pakai air yang mengalir. Yang ke-10 yaitu tempat ibadah, yakni masjid, musola, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Yang selanjutnya yaitu fasilitas umum yang mencakup area publik, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya ditutup. Dan aturan yang ke-12, kegiatan seni atau budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan atau dalam kurung lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial ditutup sementara. Jadi semua kegiatan ditutup sementara. Penumpang kendaraan umum. Nah, ini yang biasanya memakai kendaraan umum, angkutan massal atau bis sekolah, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70%. Ya, misalnya dalam angkutan yang biasanya diisi oleh 10 orang harus diisi 7 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Aturan selanjutnya pada PPKM adalah resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, biasanya yang untuk akad nikah hanya boleh diikuti oleh 30 orang atau resepsinya mungkin untuk makanan itu dibungkus atau sudah disediakan langsung dibawa pulang. Yang aturannya selanjutnya yaitu pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh, misalnya pesawat, bus, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin. Jadi kalau yang sudah vaksin menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, minimal yang sudah vaksin vaksin pertama.
serta tes PCR H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk transportasi jarak jauh lainnya. Dan aturan yang terakhir yaitu masker tetap dipakai saat melakukan kegiatan di luar rumah. Jadi kalau kita melakukan kegiatan di luar rumah atau keluar dari rumah, itu harus tetap memakai masker. Tidak boleh memakai face shield tanpa masker. Ibaratnya kalau kita sudah memakai face shield dan tidak memakai masker, itu tidak boleh. Itulah aturan yang ada dalam PPKM. Cukup sekian, terima kasih layanan bimbingan kita secara daring pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.